Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan semuanya pada dalam keadaan sehat walafiat, tiada aral suatu apa. Tidak terasa jemaah sekalian, sebentar lagi kita menyambut Idul Fitri. Ya. Sebuah hari raya yang merupakan sejarahnya itu sebagai pengganti, ya, pengganti dari hari rayanya bangsa Arab sebelum Rasulullah datang. Zaman dulu dikenal di bangsa Arab itu ada 2 hari raya. Maka ketika Rasulullah datang, 2 hari raya itu diganti ya dengan Idul Fitri dan Idul Adha. 2 hari raya itu adalah hari raya Nairus dan Mahrojan. Nairus itu adalah peringatan hari pertama dari tahun Masehi, ya, yang merupakan hari rayanya orang-orang Majusi Persia. Sedangkan Mahrojan itu adalah hari raya orang Majusi Persia juga, tapi di bulan ke-6 dari tahun Masehi itu. Namun Rasulullah SAW ketika datang, qadimtu alaikum walakum yaumaini tal'abuna fihima. Aku datang ya kepada kalian, maksudnya kepada bangsa Arab, ya, walakum yaumaini walakum yaumani, dan kamu itu punya 2 hari, ya, tal'abuna fihima, yang bersuka-sukaria ya di hari kedua hari raya itu, fil jahiliyah, pada zaman jahiliyah. Wa qad abdalakumullahu bihima, dan Allah telah menggantikan keduanya khairon, ya, yang lebih baik, minhuma, dari kedua hari raya itu, diganti dengan apa? Yaumal nahri wa yaumal fitri, yaitu hari raya Nahr atau hari raya Kurban atau Idul Adha, dan hari raya Idul Fitri. Yaumun Nahri berkaitan dengan ibadah kurban, ibadah haji, ya. Sedangkan Yaumul Fitri itu berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan, yang kemudian diakhiri dengan hari raya Fitri. Nah, hari raya Aid ini sendiri berasal dari kata ada ya'udu, yang berarti kembali, yaitu kembali setiap tahun membawa kegembiraan. Kegembiraan yang mula-mula tidak boleh makan, tidak boleh minum, lantas boleh berbuka, ya. Bergembira karena ada zakat fitrah. Bergembira kalau Idul Adha ada daging korban. Itu datang kembali setiap tahun. Dan Rasulullah mengabarkan tadi itu sebagai pengganti, ya, pengganti 2 hari raya yang dulu orang jahiliyah, bangsa Arab jahiliyah bersenang-senang, minum khamar, menari-nari, ndak karuan. Maka diganti dengan yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jamaah sekalian, ada beberapa sunnah yang mesti kita perhatikan dan untuk kita ikuti. Yang pertama, kalau nanti Idul Fitri yang mungkin 2-3 hari mendatang akan sudah tiba, yang pertama adalah disunahkan kita itu berhias, ya.
Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Zadul Ma'ud, ya, Nabi biasa berangkat ke tanah lapang pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dengan pakaian yang paling bagus, ya. Beliau memiliki satu khullah, ya namanya khullah, yaitu baju yang beliau kenakan pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan hari Jumat saja. Jadi tidak mesti baru, tapi yang paling bagus, yang paling pantas, ya. Nah, syukur kalau warnanya putih, kalau itu ada, ya. Kemudian yang kedua, sholat sunnah yang kedua adalah kita disunahkan sholat di tanah lapang, artinya di lapangan sebenarnya sunnahnya. Nah, kayak kasus Baitul Mukhlisin mungkin punya masjid dan tidak punya tanah lapang, ya sebenarnya idealnya mungkin apa di halaman atau dan mungkin nanti kalau jamaahnya banyak bisa mungkin sebagian di pinggir jalan. Itu dalam rangka mensiarkan. Coba nanti dibicarakan dengan jamaah yang lain, apakah mungkin menyelenggarakan sholat Aid itu di tanah lapang, artinya di lapangan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri. Rasulullah SAW keluar pada hari raya Idul Fitri wal Adha dan Idul Adha ilal musalla, ya, kepada tanah lapangan. Musola ini tempat sholat dalam arti bukan masjid gitu ya, di lapangan. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi sholatun, ya. Maka yang paling awal dilakukan itu adalah sholat. Artinya tidak ada, ya, tidak ada kegiatan-kegiatan lain, ada nikomah tidak ada, tapi langsung melakukan sholat. Tentu setelah jamaah cukup gitu ya. Meskipun pada saat itu sebenarnya juga Nabi Muhammad sudah mengetahui atau kaum muslimin sudah mengetahui bahwa sholat di Masjid Nabawi, yaitu yang di Madinah, itu pahalanya 1000 kali lipat. Tetapi karena sholat Id ini disunahkan di lapangan, maka bukan di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 kali lipat daripada tempat lain tadi, tapi justru dilakukan di lapangan. Sholatu fi masjidi hada, sholat di masjidku ini, ya, afdalu min alfi sholatin, ya. Keabdolannya lebih dari 1000 kali lipat, ya. Min alfi sholatin fihima. Ya. Jadi kalau misalnya nanti haji, umroh, sholat di Masjidil Haram Nabawi, itu artinya Masjid Nabawi, Masjid Nabi gitu ya, itu pahalanya 1000 kali lipat gitu ya. Demikian juga Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram itu juga pahalanya cukup banyak gitu ya. Oleh karena itu bagi yang tahu itu ya nggak mau pulang-pulang. Bahkan Masjidil Haram itu bisa dimaknai seluruh tanah haram, ya. Tanah haram itu dikelilingi batas mikot itu, ya. Itu nilainya sama, tidak mesti di Masjidil Haram karena tanah haram, ya. Sholat di sana mau di hotel di apa, pahalanya juga berlipat ganda. Nah, khusus di Masjid Nabawi ini Rasulullah tetap para sahabat melakukan sholat di tanah lapang, ya. Meskipun di masjid diketahui pahalanya 1000 kali lipat, ya, daripada tempat yang lain. Ini menunjukkan bahwa memang sholat Aid itu disunahkan di tanah lapang. Nah, kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, disunahkan untuk menggunakan jalan antara berangkat dan pulang, itu beda. Nah, jadi misalnya ke masjid, nanti berangkat lewat mana gitu ya, apa halamannya Mbah Miskun, Mbah Nem, Mbah apa, kemudian Sifar, nanti pulangnya lewat mana gitu kan.
Atau kalau jalannya itu ada jalan alternatif, ya kita bisa melalui jalan yang berbeda. Intinya begitu. Karena Rasulullah SAW dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, karena Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Id khalafal tariqa. Jadi ketika Rasulullah SAW menuju sholat Id itu melalui jalan khalafal tariqa. Jadi mengambil jalan yang berbeda antara pulang dan perginya gitu. Nah, ini ada beberapa hikmah kenapa jalannya berbeda itu. Pertama, nanti supaya ada kesempatan menyapa orang-orang di jalan yang berbeda itu, memberikan salam. Taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Kemudian mendapatkan keberkahan yang berbeda, tentu dengan jalan yang berbeda tadi. Yang ketiga, dapat melakukan mungkin ada keperluan-keperluan ya yang di ruas jalan yang berbeda tadi. Dan yang keempat tentu ini menjadi bagian dari syiar Islam ya. Kemudian yang keempat, sunnah keempat adalah jalan kaki. Nah, berangkatnya itu sebaiknya adalah jalan kaki karena diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Ali radhiyallahu anhu, dia berkata yang termasuk sunnah dari Hari Raya Idul Adha itu adalah berangkat ke tempat sholat itu dengan berjalan kaki. Nah, ini. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian, melakukan takbir selama perjalanan tadi. Melakukan takbir, Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walitukmilul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaknya kamu sempurnakan bilangan Ramadan itu, walitukabbirullah, dan bertakbirlah kepada Allah ala ma hadakum, yang telah memberikan hidayah kepada kalian semua. Wa la'allakum tashkurun, dan supaya kalian semua bersyukur. Jadi melakukan takbir ya. Takbir yang sunnah ya, yang dasar itu, yang belum ditambah-tambah itu ya seperti takbir yang udah kita kenal itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi ini terus ya, sejak berangkat dari rumah itu sampai di tempat, dan tidak berhenti kecuali sholat sudah dimulai. Nah gitu, itu demikian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abi Saibah ya, bahwa Rasulullah SAW itu biasa berangkat sholat hari raya, lalu beliau bertakbir hingga tiba di tempat sholat lapangan tadi, sampai kemudian sholat itu dimulai. Ketika sholat belum dimulai, takbirnya belum berhenti ya, dengan takbir yang tadi saya bacakan. Berikutnya jamaah sekalian, disunahkan mandi ya, mandi sebelum sholat. Jadi harus mandi, disunahkan mandi, jadi bangun pagi-pagi segera mandi. Nah, kalau sumurnya gantian, kamar gantian, harus diatur supaya nanti tidak terlambat ya. Imam Sya'id bin Al-Musyayyab ya berkata bahwa sunnah ya sholat Idul Adha itu ada 3. Yang pertama berjalan kaki menuju tempat sholat tadi, kemudian makan ya. Kalau sholat Idul Fitri itu makan, disunahkan makan terlebih dahulu ya, makan terlebih dahulu, itu juga bagian dari sunnah ya. Dan yang ketiga adalah mandi sebelum sholat. Jadi apa? Jalan kaki menuju tempatnya, jadi bukan pakai kendaraan, bukan motor. Nah, itu disunahkan dengan jalan kaki. Kemudian sarapan dulu, makan dulu, sebagai bukti bahwa memang hari itu sudah hari raya ya. Berbeda dengan Idul Adha ya. Kalau Idul Adha biasanya justru sholat dulu, pulangnya baru makan. Tapi kalau Idul Fitri disunahkan makan terlebih dahulu ya, dan juga mandi. Jadi ada 3 sunnah itu yang dianjurkan di dalam Idul Fitri ini. Kemudian yang
keenam itu di dalam Idul Fitri itu tidak melakukan sholat qobliyah maupun ba'diyah. Ya tidak ada. Jadi kalau misalnya nanti datang lapangan ya duduk langsung takbir. Tidak ada adzan dan iqomat juga. Ya langsung kemudian nanti kalau sudah siap sholat dan tidak ada sholat qobliyah maupun ba'diyahnya. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri raq'ataini. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri itu raq'ataini, 2 rakaat, lam yusalli qablaha, tidak salat sebelumnya, wala ba'daha, juga tidak salat sesudahnya. Nah ini ya, jadi tidak ada salat qobliyah maupun salat ba'diyahnya ya. Itulah beberapa sunnah yang dianjurkan ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang untuk kita ikuti ya. Nah, kemudian hukum tentang sholat id ini. Sholat id itu ada yang berpendapat sunnah. Nah, ini berdasarkan hadis yang pada saat itu ada Tolhah bin Ubaidillah mencerita bahwa Nabi kedatangan orang Najd ya, Badui Arab gitu. Datang kepada Rasulullah menanyakan tentang agama. Apa yang mesti dilakukan ya, wajibnya sholat gitu kan. Sholat 5 waktu. Yang lainnya apa? Yang lainnya itu sunnah gitu kan. Berarti termasuk sholat itu artinya sunnah karena itu bicara umum. Nah gitu jalannya itu. Puasa Ramadan. Apa ada yang lain? Puasa yang lain? Nggak ada. Yang lain itu sunnah. Zakat. Apakah ada yang lain? Yang lainnya sunnah. Nah gitu. Jadi berdasarkan dalil inilah maka sholat id ada sebagian ulama yang berpendapat itu sunnah sebagaimana dalil umum ini tadi. Kemudian yang kedua ada yang menghukumi sholat id itu fardu kifayah karena memiliki karakter yang mirip dengan sholat jenazah. Tidak ada qomat dan tidak ada adzan dan tidak ada iqomah. Nah, maka fardu kifayah ada yang berpendapat demikian. Kemudian yang ketiga ini fardu ain ya, fardu ain. Kenapa fardu ain? Karena pada prakteknya Rasulullah itu meminta semua umat Islam untuk pergi ke lapangan menunaikan sholat ini. Termasuk ibu yang sedang berhalangan, yang sedang haid, itu juga diminta hadir. Anak-anak, orang tua. Ya. Kecuali ada orang-orang lemah, itu ada riwayat yang mengatakan disediakan imam khusus ya di tempat khusus, di masjid. Gitu kan. Tapi kalau yang kuat disuruh pergi semua ke lapangan. Kemudian yang berikutnya, ketika sholat Id tabrakan atau bertepatan dengan hari Jumat, itu tidak mesti sholat Jumat. Pada sholat Jumat itu wajib. Tidak mungkin sholat Id ini sunnah kalau bisa mengalahkan yang wajib. Karena kalau nanti ketemu antara sholat Id dan sholat Jumat, maka tidak wajib melakukan sholat Id, tidak sholat Jumat, juga tidak sholat duhur. Nah, hadisnya demikian. Jadi cukup melakukan sholat id. Tidak mungkin kan yang sunnah mengalahkan yang wajib. Nah ini yang memiliki pemahaman bahwa sholat id ini adalah fardu ain. Itu ya gambarannya kira-kira. Jadi memang ada 3 pendapat itu. Ya. Nah ada juga yang kemudian mengatakan itu sunnah muakkad. Gitu. Sunnah tapi muakkad yang sangat dianjurkan. Nanti bagi orang yang ketinggalan, maka yang ketinggalan sholat id, maka dia masih punya waktu hingga zuhur. Jadi boleh melakukan sholat id sendiri, ya, sholat id sendiri dengan cara yang sama, gitu. Baik, kemudian waktu sholat id. Waktu sholat id ini adalah setelah matahari naik sepenggalah, artinya setombak, gitu istilahnya kalau istilah di dalam hadis itu. Hingga zawal. Zawal itu tergelincirnya matahari berarti masuk zuhur. Dan sholat id ini disunnahkan agak lambat. Ya, berbeda dengan sholat Idul Fitri. Berbeda dengan sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha itu agak disunahkan cepat karena ada PR menyembelih kurban. Tapi kalau sholat Idul Fitri itu disunahkan agak melambat, ditunggu supaya semua bisa sholat dan tidak terlambat, gitu ya. Toh sudah sarapan tadi pagi kan, sudah sebelum berangkat disunahkan untuk makan tadi. Nah, kemudian tidak ada adzan dan iqomah. Ya, jadi tidak ada adzan dan iqomah untuk sholat Idul Fitri ini.
Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidaini ghaira maratin wala marataini. Jadi dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa aku sholat bersama Rasulullah sholat Aid ghaira maratin wala marataini, bukan hanya sekali dua kali, jadi berkali-kali gitu kan. Nah, itu sholat itu bi ghairi adzanin wala iqamatin. Jadi tidak ada adzan dan juga tidak ada iqamah. Nah, gitu. Nah, kemudian bagaimana tata cara sholat Id? Nah, ini mungkin mengulang. Nanti persiapan supaya paham ya. 2 rakaat tadi kan, sholatnya 2 rakaat. Takbiratul ihram biasa, kemudian disusul di rakaat pertama itu dengan takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali. Nah, ada para ulama menjelaskan diam aja di antara dua takbir itu, nggak usah baca. Namun juga ada yang berpendapat untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu dialah. Tapi kalau misalnya tidak nutut ya sebisanya subhanallah walhamdulillah subhanallah atau diam juga sah gitu ya. Nah, kemudian dilakukan sebelum khutbah. Ya, kalau sholat Jumat itu setelah khutbah. Tapi kalau sholat Aid itu adalah sholat dulu, baru khutbahnya belakangan. Ya, dari Ibnu Jabir radhiyallahu anhu berkata, sahidtu al-Aida ma'a Rasulillah wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa saya menyaksikan sholat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, fakulluhum, semua dari mereka itu kanu yusalluna qabla al-khutbah. Semuanya selalu sholat sebelum khutbah, ya. Jadi sholat dulu baru khutbah. Nah, bagaimana hukum mendengarkan khutbah? Ini yang terakhir nih. Hukum mendengarkan khutbah ini sunnah, jadi bukan wajib. Namun demikian, jangan sampai mengabaikan. Sudahlah duduk di depan, kabur duluan, atau di tengah ya mengganggu orang-orang ya. Nah, itu berarti secara adab kesopanan juga mengganggu. Atau jamaahnya sedikit tapi kabur semua. Nah, ini juga tidak elok tentu ya. Jadi meskipun tidak wajib, hukumnya sunnah, itu sebaiknya mengikuti sunnah lah ya, untuk turut mendengarkan. Namun kalau ada hajat itu tidak membatalkan karena hukumnya sunnah gitu kan. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna nahtubu, sesungguhnya kami akan berkhutbah, faman ahabba ayyajlisa lil khutbati fal yajlis. Bahwa aku mau khutbah, barang siapa yang senang duduk untuk mendengarkan khutbah, fal yajlis, maka duduklah mendengarkan. Tetapi waman ahabba ayyadhaba, tapi barang siapa yang senang untuk pergi, artinya tidak mendengarkan khutbah, fal yadhab, maka silahkan untuk pergi. Nah, itu berarti inilah dalil yang melandasi bahwa mendengarkan khutbah itu hukumnya sunnah. Artinya jika ada hajat apa tidak membatalkan rangkaian tadi. Ya, rangkaian dari sholat Id ini. Yang terakhir, bagaimana sih ucapan yang benar Idul Fitri itu? Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya dan beliau menjawab, jawaban atau ucapan Idul Fitri itu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah mengabulkan apa dari kami dan juga dari kalian. Atau taqabbalallahu minna wa minka, ya. Semoga Allah mengabulkan apa dari kami, ya, kita ini, dan juga dari Anda. Minkum itu kalian, kalau minka Anda seorang gitu ya.
Sama sekalian itulah beberapa hal sunnah yang harus kita ikuti dan juga mungkin ada beberapa hukum berkaitan dengan sholat id ini. Mudah-mudahan bisa memberikan refresh ya, mengingat kembali ya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Fitri. Kurang lebihnya mohon maaf. Taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.